Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari PMT 6B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika. Oke, kita masuk ke materi hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Itu pada mata pelajaran Matematika kelas 7 SMP MTS semester 2. Hubungan sudut pada dua garis sejajar itu ada apa-apa aja ya? Yang pertama, sudut sehadap. Yang kedua, sudut bertolak belakang. Yang ketiga, sudut dalam berseberangan. Yang keempat, sudut luar berseberangan. Yang kelima, sudut dalam sepihak. Dan yang keenam, sudut luar sepihak. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi kita harus tahu dulu apa itu garis sejajar. Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong, walaupun kedua garis tersebut diperpanjang. Secara geometri, kesejajaran garis tidak akan pernah bertemu satu dengan yang lain, karena memiliki kemiringan yang sama. Nah, ini ya, seperti ini garis sejajar. Walaupun mereka dua garis ini diperpanjang, yaitu nggak akan bertemu. Oke, contoh garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari seperti rel kereta api, ya, zebra cross. Nah, kita masuk ke inti materi kita, yaitu hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Pada gambar di samping, diketahui garis M, nah ini garis M, dan garis N ini sejajar, dan dipotong oleh garis B, di titik A dan B. Di titik A dan B. Daerah yang diapit oleh garis M dan N ini disebut bagian dalam, dan daerah yang lainnya, nah ini yang di luarnya. Sudut yang pertama, hubungan sudutnya itu sudut sehadap. Mari kita lihat sudut sehadap itu apa-apa aja yang dalam dua garis sejajar ini. Nah, yang pertama itu sudut A1 sehadap dengan sudut B1. Ini sudut A1 dengan B1. Yang sehadap itu seperti apa? Sudut yang mengarah atau menghadap ke arah yang sama. Nah, di sini kan A1 dengan B1. Dia tuh mengarah, sama-sama mengarah ke atas. Yaitu berada di kiri dan sama-sama mengarah ke atas. Yang kedua, sudut A2 sehadap dengan B2. Dia sama-sama berada di kanan dan sama-sama berada di menghadap ke atas. Nah, yang ketiga itu sudut A3 sehadap dengan B3. Sudut A3 sehadap dengan sudut B3. Dia sama-sama berada di kanan dan menghadap ke bawah. Dan yang keempat, sudut A4 sehadap dengan B4. Dia sama-sama berada di kiri dan menghadap ke bawah. Nah, bisa Ibu contohkan ya. Contohnya A1 ini 120 derajat. Maka sudut B1 ini juga 120 karena sudut sehadap ini, coba Ananda lihat, sama kan besar sudutnya. Berarti sudut B1 ini juga 120. Maka kita simpulkan bahwa sudut sehadap ini, setiap pasang sudut-sudut yang sehadap, maka besarnya adalah sama. Oke, yang kedua, hubungan sudut pada garis sejajar itu sudut bertolak belakang. Apa saja sudut yang bertolak belakang dalam garis sejajar ini? Yang pertama yaitu sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A3 ini, yaitu membelakang-belakangi gitu. Oke, yang kedua yaitu sudut A2 bertolak belakang dengan sudut A4. Yang ketiga, sudut B1 bertolak belakang dengan B3. Yang keempat, sudut B2 bertolak belakang dengan B4. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa sudut yang bertolak belakang ini besar sudutnya sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap pasang sudut-sudut yang bertolak belakang maka besarnya adalah sama. Seperti misalnya dicontohkan sudut A2. A2-nya ini 60 derajat. Maka yang bertolak belakang dengan dia itu kan sudut A4. Maka sudut A4 ini juga 60 derajat. Nah, yang berikutnya itu sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu artinya sudut tersebut satu arah. Artinya sudut tersebut
satu berada di kanan dan satu lagi berada di kiri. Baiklah, berikutnya yaitu sudut dalam berseberangan. Apa arti dari sudut berseberangan itu? Berarti artinya yang satunya berada di kiri, satunya berada di kanan. Nah, karena dia di sini dalam berseberangan, berarti kita lihat yang di dalam. Yang satunya berada di kiri, yang satunya berada di kanan. Yang pertama kita lihat yang sudut A3 dalam berseberangan dengan B1. A3 berseberangan dengan B1. Nah, dia yang A3 kan berada di kanan dan B1-nya berada di kiri. Yang kedua, A4 dalam berseberangan dengan B2. Nah, satunya berada di kiri, satunya berada di kanan. Dan bisa kita lihat juga sudut yang dalam berseberangan ini sudutnya sama besar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap pasang sudut-sudut yang dalam berseberangan maka besarnya adalah sama. Nah, begitu juga dengan sudut luar berseberangan. Berseberangan itu tadi kan artinya yang satunya berada di kiri, yang satunya berada di kanan atau sebaliknya. Nah, karena di sini dia sudut luar berseberangan, maka kita lihat yang di bagian luar. Nah, yang pertama sudut apa saja yang di luar berseberangan itu? Pertama, sudut A1 luar berseberangan dengan B3. B3 ini ya. Dia di luar dan berseberangan. Yang satunya berada di kiri dan satunya lagi berada di kanan. Yang kedua, sudut A2 luar berseberangan dengan sudut B4. Nah, bisa kita lihat juga bahwa sudut ini besarnya juga sama. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa setiap pasang sudut-sudut yang luar berseberangan, maka besarnya adalah sama. Yang berikutnya itu sudut dalam sepihak. Apa artinya dalam sepihak ini? Artinya, dia itu sama-sama berada di kanan atau sama-sama berada di kiri. Nah, karena dia di dalam berarti kita lihat dia yang di dalam. Dalam berarti yang pertama kita lihat sudut A3 dalam sepihak dengan B2. Yaitu sama-sama berada di kanan dan sama-sama berada di kanan. Sama-sama berada di sini. Nah, yang berikutnya itu sudut A4 dalam sepihak dengan B1. Nah, sama-sama berada di kanan, ya kan? Nah, sudut ini beda dengan sudut yang beberapa sudut sebelumnya. Jadi, sudut ini nih, setiap pasang sudut-sudut dalam sepihak, jumlah besar sudut-sudutnya itu adalah 180 derajat jika dijumlahkan. Seperti ini. Contohnya, A3 ditambah B2 sama dengan 180 derajat. Contohnya kita buat A3 itu sudutnya 60 derajat. Maka untuk mencari B2-nya ini seperti ini jalannya. 60 derajat ditambah B2 sama dengan 180 derajat. Maka B2 sama dengan 180 derajat dikurang 160 derajat. Maka B2 sama dengan 120 derajat. Begitu juga dengan sudut luar sepihak. Kalau di luar kan berarti kita lihat yang di luar, tapi dia sepihak. Kalau yang berada di kiri, berarti kita tengok juga dia di kiri, begitu juga di kanan. Yang pertama kita lihat sudut A1 luar sepihak dengan B4. Dan berikutnya sudut A2 luar sepihak dengan sudut B3. Sama halnya dengan luar sepihak, sama-sama. Juga jika dijumlahkan sudutnya itu, jumlahnya itu 180 derajat. Seperti contohnya A1 kan luar sepihak dengan sudut B4. Maka sama dengan jika dijumlahkan 180 derajat. Nah, di sini kita contohkan sudut A1 itu besarnya 60 derajat. Maka kita mencari B4-nya berapa? Maka 60 derajat ditambah B4 sama dengan 180 derajat. Maka B4-nya sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, masuk kita ke sebelumnya anak-anak ibu sudah paham? Sudah paham, Bu. Ibu akan memberikan contoh soal untuk memberikan pemahaman lebih dalam lagi untuk anak-anak semua ya. Contoh soal yang pertama, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Tentukan sudut B, sudut E, dan sudut F. Di sini diketahui sudut 120 derajat. Oke, mari kita selesaikan. Pertama kita cari dulu besar sudut B.
Kita lihat sudut D ini kan berpelurus dengan sudut 120 derajat. Anak-anak tahu kan sudut berpelurus itu jumlahnya 120 derajat. Maka kita rumuskan jawabannya seperti ini. 120 derajat ditambah B sama dengan 180 derajat. B sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi sudut B besarnya 60 derajat. Oke, yang berikutnya sudut E adalah, mari kita lihat sudut E ini dengan sudut 120 derajat ini hubungannya apa? Yaitu luar sepihak. Maka luar sepihak apa tadi kata Ibu? Ya, jumlah sudutnya 180 derajat. Maka kita buat rumus seperti ini. 120 derajat ditambah E sama dengan 180 derajat. Maka E sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. Maka sudut E sama dengan 60 derajat. Yang berikutnya besar sudut F. F ya, adalah luar berseberangan dengan 120 derajat. Ini kan 120 derajat dengan F luar berseberangan. Oke, pada penjelasan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa sudut luar berseberangan itu sama, maka sudut F sama dengan 120 derajat. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada dua sudut yang diketahui, tapi belum selesai ya. Seperti ini, 2x ditambah 14 derajat. Yang satu lagi 3x dikurang 35 derajat. Maka tentukanlah nilai x. Apa hubungan dari dua sudut ini? Yaitu sudut luar berseberangan. Tadi sudut luar berseberangan, sudutnya bagaimana? Sama besar. Maka kita buat seperti ini persamaannya. 2x ditambah 15 sama dengan 3x dikurang 35. Maka rumus berikutnya 2x derajat ditambah 15 sama dengan 3x derajat dikurang 35 derajat. Maka kita samakan variabelnya. Yang sama-sama variabel yang ada variabelnya kita ke kirikan. 2x derajat dikurang 3x derajat sama dengan 35 derajat dikurang 15 derajat. Nah, ini dikurang jadi hasilnya min x derajat sama dengan min 50 derajat. Maka x sama dengan 50 derajat. Jadi nilai x yang memenuhi adalah 50. Oke. Apa kesimpulan yang dapat kita tarik pada materi pada kesempatan kali ini, yaitu sudut sehadap itu setiap pasang sudut-sudut yang sehadap maka besar sudutnya sama. Terus sudut bertolak belakang juga memiliki sudut-sudut yang sama. Dalam berseberangan juga begitu, sama juga sudutnya. Luar berseberangan juga. Yang berbeda itu sudut yang sepihak, yaitu dalam sepihak dan luar sepihak. Nah, di sini beda dengan yang sebelumnya karena sudut dalam sepihak ini setiap pasang sudut-sudut dalam sepihak itu jika dijumlahkan jumlah sudutnya itu 180 derajat. Begitu juga dengan sudut luar sepihak. Oke anak-anak semua, mungkin pada pertemuan kali ini, pada video pembelajaran kali ini itu yang bisa Ibu sampaikan. Nah, untuk mendalami materi lagi, anak-anak bisa menyelesaikan soal latihan yang Ibu berikan ini. Seperti ini ya soalnya, selamat menyelesaikan untuk PR. Nah, ini Ibu ada kata-kata mutiara nih, yaitu jangan sombong dengan menganggap diri sendiri sudah pintar atau matang. Karena apabila seorang sudah matang, berarti sebentar lagi dia akan membusuk. Jadi walaupun anak-anak semuanya itu memang pandai dalam belajar, jangan pintar. Berbagilah sama kawan, jangan sombong ya, karena orang yang sombong itu tidak akan sukses dalam dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.